Oke, kita lanjutin ya yang tadi. Jadi ini part 2 dari materi membuat dan menghubungkan database dengan PHP ya. Kita kan kemarin itu kan di video sebelumnya ya udah buat ini nih apa namanya, database ya, database belajar dengan tabel namanya user. Jadi kalau tabel itu analoginya kalau di sini ya, di Excel itu mungkin sheetnya ya, user gitu kan. Nah jadi tabel ini kita nanti isi pakai insert ya, cukup isi yang ini aja, isi pakai nama terserah apa, pilih jenis kelaminnya, ini saya kosongkan ya. Jadi kita mau coba incrementnya jalan apa enggak. Jadi kalau dia jalan, data pertama ketika diisi dia akan ngisi di sini otomatis angka 1. Kemudian kalau data kedua yang diisi setelah angka 1 kan nanti angka 2 di sini. Dia jadi udah otomatis increment terus meningkat gitu kan angkanya. Kita coba go. Oke, kemudian browse. Oke ya, 1, 2 gitu kan. Jadi kita nggak usah isi angka di ID ini sebetulnya, kita cukup kosongkan aja, jadi dia otomatis ngisi angkanya sendiri gitu, angka terakhir. Kita lanjutkan. Setelah ini kita membuat database selesai, kita langsung buat koneksi dari PHP ke database. Oke, buka lagi Visual Studio Code, kembali ke koneksi PHP yang tadi udah dibuat. Dalam koneksi PHP ini kita ada apa ya, kalau dulu di PHP 5 kita pakai MySQL underscore connect ya. Jadi MySQL underscore gitu untuk connect ke apa, ke database gitu kan, untuk mengambil data pasti kayak gini, menggunakan fungsi MySQL connect gitu kan. Nah di PHP 5 sampai 7 terbaru itu udah diganti fungsinya menjadi MySQLi. Jadi ini tuh pembaruan dari fungsi MySQL di PHP ya. Sebetulnya fungsinya sama aja, cuma yang MySQL ini kemungkinan nanti bakal dihapus sama PHP karena sudah tidak digunakan lagi ya, karena sudah digantikan dengan MySQLi Connect, MySQLi. Oke, kita lanjut aja di sini, kita coba buat koneksi. Nah, bedanya untuk yang baru pindah dari PHP 5 ke 7, bedanya itu kalau MySQL ya, fungsi dengan menggunakan MySQL dia itu hanya ada apa namanya, hanya bisa menggunakan metode prosedural, sedangkan untuk MySQLi yang baru dia bisa menggunakan metode OOP, Object Oriented ya. Bedanya apa, kalau yang prosedural itu yang tadi nih MySQL Connect gitu kan.
connect, kemudian MySQL fetch array gitu kan, fetch array dan lain-lain ya. Kalau untuk yang OP itu bisa langsung, misal gini, connection ya, maksudnya kita buat variabel con new MySQL misal kita ikutin dokumentasi yang ada di sini, new MySQL. Jadi kita kopas aja biar cepat. Nah, kita modif dikit, kita ganti ininya jadi IP gitu kan, localhost, kemudian username database ini ya. Kalau saya pakai PMA ya, tapi kalau untuk default exam itu biasanya root. Jadi nanti isi root ya di sini ya. Di sini ganti jadi root untuk exam. Di sini saya pakai PMA. Kemudian password database-nya saya pakai admin 123. Nah, kalau defaultnya exam itu tanpa password, jadi hanya masukkan dua ini aja, dua tanda kutip gitu. Oke, kemudian kita pilih database-nya. Tadi kan kita sudah buat database belajar. Nah, kita masukkan ke sini. Pertama di sini ada IP, kemudian koma, susunannya dari IP kemudian username ya, koma lagi, password, koma, database. Kita cek menggunakan if di sini ya. Nah, ini kita pakai menggunakan oriented programming. Nah, nanti kita pakai dua-duanya ya, procedural sama orientednya. Kita pakai orientednya dulu, kita coba. Kalau misalnya dia tidak ada error, maka dikembalikan ke nilai echo Anda terhubung. Kalau tidak ada error ya, kalau semua yang di sini benar semua nih, kita coba. Nah, kita udah terhubung ya. Coba kalau kita ganti passwordnya, misalnya hilangin 1, masih bisa nggak ya? Nanti. Oh masih. Oh iya. Ininya kita ganti dulu jadi connect, nama variabel kita. Nah, valid to access kan. Kalau kita ganti lagi dengan password yang benar, Anda terhubung. Oke. Sampai sini kita udah bisa buat koneksi ke database. Kita nggak usah pakai else ya di sini, karena nanti
prosedurnya akan dilanjutkan gitu kan. Oke, ini berhubung lagi hari raya ya, jadi banyak petasan. Selanjutnya kita coba menggunakan, nah ini kita coba mainkan include PHP. Include PHP, kita buat file dengan nama query.php, new file query PHP. Nah, jadi kita punya rencana si koneksi PHP ini kita masukkan ke dalam query.php. Caranya itu kenapa dimasukkan ke sini ya? Tujuannya supaya kita nggak ngeklik ini gitu. Kita nggak buat ini berkali-kali gitu kan. Kita nggak buat ini berkali-kali di sini gitu, kayak gini gitu kan, terlalu panjang kan ya. Jadi kita cukup include aja. Include nama filenya apa? Oke, jadi ini dengan tulisan seperti ini aja kita udah seperti memasukkan file ini, sintak ini ke dalam sini gitu, di dalam baris kode ini gitu kan. Itu fungsinya dari include di PHP. Kemudian kita coba ganti jadi query PHP. Nah, kosong karena hasil else nya kan tadi kita hapus ya. Kalau kita adain lagi else nya otomatis keluar lagi Anda terhubung. Nah, ininya juga query PHP, jadi sama aja kayak kita masukin sintak ini, kita kopikan, sama aja kayak kita kopikan ke sini gitu kan. Oke ya, ini kita tutup. Selanjutnya kita coba panggil data yang tadi udah kita simpan di sini ya. Data pertama kan nama Muhammad Diki Widianto. Data kedua ada ini ya. Kita coba panggil, kita tampilkan di browser ya. Oke, caranya kita coba menggunakan prosedural ya. Kita pakai MySQL Fetch Array. Oh enggak, karena kita udah settingnya kayak gini, maka kita udah harus pakai ini terus nih, pakai apa, OP, Oriented Programming, Object Oriented ya. Jadi kita masukin con. Kenapa kita masukin con ini? Ya kan sama aja kayak kita manggil con di koneksi PHP, cuma kan bedanya kan pakai include dia kan. Ini kan sama aja kayak kita nulis script di sini, jadi kita langsung panggil aja con di sini. Kita coba kode fetch array itu apa sih? Langsung fetch array result, query, dari query ke result. Oh gitu. Oke, jadi kita pakai query dulu. Query ya. Jadi kita buat query-nya dulu ya. Nah, ini bahasa SQL ya. Untuk membuat query ini bahasanya bahasa SQL. Jadi harus dipahami juga ya. Select all from, nama tabelnya tadi user ya, from user. Cukup gini aja sih.
Kemudian ada error nggak, kita coba ada error nggak ya. Nggak, masih aman lah ya. Oke, lanjut. Kita fetch array ya. Fetch array. Saya juga nggak terlalu paham sih. Oke. MySQL enum. Ini apa ya? Oke lah, kita langsung aja printf ya. Coba kita coba masukin ini ya. Pengen tahu juga sih apa sih ini. Result res. Printf res. Kita coba array. Oh, bentuknya array. Print r berarti ya. Oke, keluar ya. Cuma satu tapi yang keluar 1, 2, 3. Mungkin harus diurutkan nanti ya. Biasa sih pakai while sih, pakai while. Jadi ini tulisannya ya. While fetch array itu gimana sih while-nya? Kita coba lihat-lihat lagi dulu di bawah. Oh, pakai asal. Saya agak lupa. Kita coba cari tutorial. Oh, begitu. Oke, sudah benar ya mungkin ya. Row. Itu coba pakai echo. Kita panggil kolomnya tadi apa ya? Nama ya. Nah, keluar kan.
Misal kita kasih row ID ya, jenis kelamin dah. Nama kemudian kasih titik untuk menghubungkan string ya. Row alamat. Nah, alamat ya, kita coba. Nah, ini kasih spasi ya sedikit ya. Oke, jadi itu ya, untuk menampilkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin bisa dengan cara sama, kita pecah lagi stringnya ya. Jika titik 2 row underscore save, jangan lupa save ya. Oke, keluar ya di situ semuanya. Jadi kita jadi di sini udah ada koneksi ya. Koneksi ini dari sini menggunakan con ini ya. Jadi cara bacanya itu dari query ya, karena yang kita panggil di sini kan query PHP. Cara mengartikannya panggil koneksi.php, berarti panggilan ini semuanya sintak ini sama aja kayak kita nulis sintak ini di sini ya. Nah, sama aja seperti ini. Kemudian buat query kan ya, kita SQL, kita masukkan dulu SQL nya. Ini kode SQL nih, sintak SQL yang ada di SQL semuanya. MySQL rata-rata seperti ini sintaknya. Jadi kita panggil select all from user, kita panggil semua yang ada, semua field yang ada di tabel user ini artinya. Kemudian kita buat variabel query sama dengan yang isinya itu con itu yang tadi ada di sini yang koneksi. Nah, yang ini koneksi. Jika koneksinya error ya, maka panggil yang ini MySQL ini. Tapi kan tadi karena koneksi kita aman, nggak error. Oke, jadi di exit, kemudian langsung loss lagi ke bawah sini kan. Nah, ntar dipanggil di sini. Ini query ini berarti dia manggil query yang dimasukkan itu berarti yang di sini SQL. Ini sama aja, kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Nah, cuma biar lebih terlihat elok, jadi kita pakai variabel aja SQL. Kemudian kita while ini bentuk perulangan, looping. Di video sebelumnya udah ada ya, looping data. Jadi while kita buat apa yang mau ditampilkan ya di ininya, apa namanya, untuk pengelompokannya gitu kan. Row sama dengan query ini diambil dari sini, hasil dari pengambilan query yang yaitu select all. Jadi kita ambil semua data dari user gitu kan. Nah, setelah itu kita di fetch array, dan di sini baru di echo, yaitu dikeluarkan ya. Untuk yang pertama nanti kan berarti ID pertama semuanya kan. ID pertama namanya apa di sini? ID pertama
alamatnya apa, ID pertama, jenis kelaminnya apa, kemudian langsung di enter. Setelah sintak ini selesai, di enter ya, BR kan untuk enter ya. Kemudian lanjut kedua, jika ada data kedua apa namanya, data kedua apa alamatnya, seperti itu, dan akhirnya tampil seperti ini hasilnya. Oke, mungkin itu aja untuk video penjelasan mengenai koneksi database ya. Nah, kita udah pelajari semuanya di materi ini. Udah mulai dari include, buat koneksi di PHP, sampai ambil dan tampilkan data dari database dengan PHP di browser ya. Mungkin agak ribet gitu, tapi sebetulnya ini simple sih. Oke, untuk selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe ya, bisa subscribe dan nyalakan lonceng di sini untuk update video tutorial terbaru dari Baduy Tech Solution. Jika ada yang penjelasan yang ketinggalan atau yang belum jelas, bisa langsung tanyakan via komentar atau apa ya, pokoknya lewat komentar lah. Dan saya juga nanti ada bagikan skripnya ya di GIS, nanti linknya ada di deskripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.